Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wastidbarul qiblati idza tabarul qiblata batalat salatuhu kama law ahdatha idil masyrutu bifawati syartihi wa qad taqaddama fi fasli istiqbalil qiblah. Wastidbarul qiblati, dan adalah batal salat karena membelakangi kiblat. Idza tabaro al-qiblata batalat salatuh, apabila dia sengaja memang membelakangi ke kiblat maka batal salatnya. Karena sebagaimana seandainya dia hadas kemudian dia salat, maka di situ dianggap juga tidak sah salatnya. Jadi gini, orang salat itu kan syarat salat harus menghadap kiblat. Ya, ini cerita menghadap kiblat ini ada istilah menghadap Ka'bah, ada istilah menghadap kiblat. Ya, kalau menghadap Ka'bah bagi orang yang sedang ada di sana memang niatnya menghadap Ka'bah. Tapi bagi yang jauh dari Ka'bah maka disebut dengan menghadap kiblat. Itu bedanya. Jadi kalau saya di sana di depan Ka'bah, jadi di sini mustaqbilal Ka'bati karena saya di depannya, ya kan. Jadi kalau di sana ya jangan mustaqbilal kiblat, yang Ka'bahnya di depannya. Itu kan ya, jadi mustaqbilal Ka'bati karena Ka'bahnya di depan. Kalau di sini kan jauh lah, di sini baru namanya mustaqbilal kiblati. Jadi kiblah itu arah menuju Ka'bah. Karena Ka'bahnya kita kan cuma arah jauh. Nah di sini sesuai dengan ayat karena gini, salat menghadap kiblat itu kan dulunya menghadap Baitul Maqdis. Jadi awal-awal Rasulullah salat itu ngadepnya ke Masjidil Aqsa Palestina. Berapa? 16 bulan. Jadi dulu ya Yerusalem biasa cuman mustaqbilal, kan tadi mustaqbilal Ka'bah kalau depan, kalau jauh mustaqbilal kiblah. Kalau ke sana mustaqbilal apa namanya Baitul Maqdis. Jadi mustaqbilal Baitul Maqdis dulunya. Jadi dulu salat ngadep ke Palestina itu berjalan 16 bulan. Di awal-awal salat Rasul itu ngadepnya bukan ke Ka'bah, dan saat itu Ka'bah masih merupakan situs kuno. Jadi Ka'bahnya masih situs kuno karena dibangun Nabi Ibrahim, udah lama kan. Jadi bukan arah salat tapi situs peninggalan kuno. Makanya waktu itu dibersihkan Ka'bah itu oleh Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Jadi kakaknya Rasul itu dulu penjaga situs Ka'bah dulunya, namanya Abdul Muttalib. Itu keluarganya dulu punya kerjaan membersihkan, menjaga situs Ka'bah. Ya, begitu 16 bulan salatnya ngadep ke Baitul Maqdis Palestina, turunlah ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu di 16 bulan berjalan baru turun ayat
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke Baitul Haram, yang dimaksud adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu ya lah, makanya di dalam Al-Qur'an ada prosesnya, ya kan? Ada proses, misalnya itu yang disebut dengan nasikh mansuh. Jadi Al-Qur'an itu ada istilah nasikh mansuh, nasikh yang menghapus, mansuh yang dihapus. Nah, tadi ngadep kiblat ke arah Baitul Maqdis itu dihapus menjadi ngadep ke Ka'bah. Itu maka ada semacam perubahan hukum, ngadep ke sana berubah ngadep ke sana. Itu kan. Maka Al-Qur'an kalimatnya sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Sayaqulus sufaha'u, akan berkomentarlah orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak tahu, ya, minan nasi, dari sebagian masyarakat waktu itu, ma wallahum, apa yang mereka jadikan kiblat, an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, lalu berpaling ke arah kiblat yang lain. Jadi mereka pada ngeledek lah bahasanya, Muhammad kok sholat kemarin ngadep ke Palestina, sekarang ngadep Ka'bah, nanti tahun depan ngadep kemana lagi? Itu komentar orang Arab. Intinya ketika hukum berubah, orang banyak kontroversi, kapanpun begitu bagus. Itu kan perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi Nabi disuruh, Muhammad jangan ngadep Baitul Maqdis lagi, hadapkan ke Baitullah Al-Ka'bah yang waktu itu situs peninggalan lama. Itu kan ya. Intinya kan ya, namanya Baitul Maqdis kan tempat sholatnya nabi-nabi semuanya hampir. Ya, sebelum ada perintah itu, kemudian Nabi disuruh pindah. Tetapi wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Ya. Jadi kalau kamu normal memang sholatnya ngadep Ka'bah. Tapi kalau enggak normal, ya silahkan ngadep kemana aja, yang penting diawali ngadep Ka'bah. Itu ayat berikutnya. Artinya kalau di atas kendaraan namanya tidak normal, di atas pesawat misalnya, di atas kapal laut misalnya, ya kan susah. Masa kapalnya kita mau ke timur suruh ke sana, ya kan nggak mungkin ya. Ya kalau kapalnya jalan ke barat memang pas itu kan. Nah kalau kapalnya jalan ke timur gimana? Ya iya, maka yang penting ketika takbiratul ihram ngadep Ka'bah kiblat. Setelah takbir mau muter kemana silahkan aja kapalnya, ikuti terus sampai salam. Jadi di sini syarat ngadep kiblat itu kan memang syarat sahnya sholat. Nah sekarang kalau orang sholat ternyata kiblatnya salah, dan di sini dianggap batal setelah dia tahu. Ya kan itu. Saya dulu sering punya ada teman, saya ajak ke rumah itu sholatnya kebalik Pak Haji. Harusnya ke barat, ini mau ke timur. Ya. Iya. Iya, ya kan gitu. Kalau itu kan ya sama tadi, kembali ke ijtihad kiblat itu di mana? Kita ini ada di Asia Tenggara, sedangkan Makkah ada di Asia Selatan, gitu kan? Nah, kita tenggara ke selatan itu ya bisa diartikan miring sedikit gitu kan. Iya kan gitu Pak Haji. Ya di timur lah, kita ini Asianya Asia Tenggara kan, timur tenggara di sana kan. Dianya di selatan sini kan, dia sederet sama India segala kan selatan. Ya, India, Saudi Arabia itu Asia Selatan. Kalau posisi letaknya ya kan.
Nah, cuman ada yang mengijtihadi agak miring ke utara sedikit, nggak lempeng karena dia negara kitanya mungkin posisinya nggak lempeng dengan Asia Tenggara, Asia Selatan tadi gitu. Jadi kita mungkin ada ke sana, Saudinya agak ke sini karena dia itu posisinya disebut Asia paling barat, ya kan ya. Ya, Asia Barat kan, dia masuknya Asia paling barat, lalu disebut dengan Timur Tengah, ya kan ya. Timur Tengah itu kan posisi Asia disebutnya Asia Barat, ya. Kalau dia Asia Tenggara, itu jadi itu bedanya ya. Dia Saudinya ada Asia Selatan termasuk India dan yang lain-lain. Jadi itu ijtihad. Nah sekarang kan ada ilmu astronomi dan seterusnya. Dan kemudian diciptakan alat-alat yang canggih sekarang kan, ada namanya kompas dan sejenis kompas itu kan banyak. Bahkan anak UIN Jakarta sudah menciptakan semacam kompas kecil kayak kertas gitu itu, tapi plastik, kalau ditaruh di air langsung muter ke arah mana. Iya, itu UIN Jakarta udah punya, ya udah bisa menciptakan semacam kompas kecil bulat kayak uang koin, ada tulisan Ka'bahnya, kalau ditaruh air dia muter set mana Ka'bah. Iya, saya dikasih oleh dari UIN Jakarta. Ya artinya sekarang mau udah nggak aneh ya, banyak ilmu yang bisa mendeteksi itu. Ya karena kalau pakai kompas juga bisa sama aja, itu kan aturan untuk mengatur arah. Apalagi sekarang ada HP bagus ya, itu ada juga di HP kiblat itu kemana. Iya kan ya, udah nggak ada yang susah sih kalau arah kiblat sekarang. Kalau zaman dulu iyalah, itu ijtihad beneran. Karena dulu kan kadang-kadang ngukurnya pakai matahari. Matahari juga kan kadang beda sana, kadang beda sana, kadang beda sana. Iya, ya sama aja. Jadi kembali lagi seperti itu. Nah di sini kalau ada orang sholat ternyata kiblatnya salah, dianggap batal setelah dia tahu, ya kan. Ya tahu itu kan artinya bisa dikasih tahu, bisa juga dia nyari ilmunya sendiri kan. Itu tuh makanya saya sering ngingetin temen, kamu kok sholat ngadep ke timur, saya bingung masuk rumah ini katanya gitu tuh. Ya karena biasanya orang ke daerah itu kan jalannya mutar, dikira baratnya di sana akhirnya sholat sama tuan rumahnya nggak bilang-bilang main sholat kan. Kita habis sholat kata tuan rumah kok sholatnya ke timur ngadepnya ya. Itu bisa terjadi. Bahkan ada saya itu punya tamu dari sejak dulu tahun 2003 sampai sekarang asal ke rumah saya, perasaan rumah ini ngadep kemana sih Pak Ustadz ya. Ada aja yang masih bingung, itu masih ada. Karena awalnya dia bingung, seterusnya bingung terus itu. Ini kiblatnya kemana gitu. Dia juga saya kasih tahu ke sana, tetap aja habis sholat ngomongnya ragu-ragu, perasaan kiblatnya nggak ke sana itu. Ada aja, padahal harus menerima orang yang tahu, ya kan. Jangan keraguan diikuti. Nah di sini kadang-kadang terjadi hal yang seperti itu. Nah di sini orang sholat kalau kiblatnya salah dianggap batal. Itu karena apa? Karena syarat sahnya sholat ditinggalkan. Kan syarat itu di luar sholat, tapi dia menentukan sahnya sholat. Gitu. Iya sama juga wudhu, kan di luar sholat, tapi menentukan sahnya sholat. Kalau wudhunya nggak sah, ya sholatnya nggak sah, kan itu walaupun dia bukan dalam sholat. Berarti sama dengan berjamaah gitu, kalau istilahnya imamnya lurus, ada jemaahnya yang mengikut gitu. Iya. Berarti nggak sah ya. Iya. Ya salah kiblat ya salah gitu. Karena itu syarat sahnya sholat itu ya. Cuman ya tadi lagi-lagi kembali kepada aturan yang sesungguhnya dan sudah ada di dalam fikihnya, bahkan di ilmu astronominya juga sudah ada. Selanjutnya wal aklu wasyurbu, termasuk membatalkan sholat adalah makan dan minum. Ai mim mubtilatis sholati al aklu wasyurbu li'annahu idza batala shaumu bihi wa huwa yubtilu bil af'al fas sholatu aula. Jadi karena
makan minum dalam puasa membatalkan puasa, maka dalam sholat juga membatalkan sholat. Itu kan kalau kita puasa makan batal, minum batal, sholat makan dan minum juga batal. Itu kenapa? Li'annahu yu'addu mu'ridan 'anis shalah, karena dia dianggap berpaling dari tujuan sholat. Apa tujuan sholat? Idzil maqsudu minal ibadah al-badaniyah tajdidul iman, karena tujuan ibadah yang bersifat fisik itu tajdidul iman adalah untuk memperbaharui iman. Ya, jadi tujuan ibadah itu kan untuk memperbaharui iman, memperbaiki iman. Lah kalau sholatnya lagi makan kayak kacau imannya gitu tuh, konsentrasi sholatnya kacau gitu tuh kan. Wa muhadatsatul qalbi bil ma'rifah, dan tujuan sholat yang kedua adalah sedang berdialog dengan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau habis wudhu makan sholat. Iya, makannya sebelum sholat. Maksudnya ini dalam sholat ya, makan minum dalam sholat. Iya, yang ditanyakan makan sebelum sholat ya. Ya makan sebelum sholat nggak ada masalah, karena itu nggak masuk syarat sholat. Cuman itu berakibat kepada sholat kalau nggak dijaga. Misalnya habis makan nggak kumur, ya kan, otomatis ada yang nyelap ya, nyelap di gigi ya, namanya selilit ya. Nah disinilah orang jarang hati-hati ya, makanya kalau urusan sholat jangan sampai makan dulu sebelum sholat ya. Makanya ini yang sering terjadi adalah buka puasa ya kan. Buka puasa kan sebelum sholat, kadang-kadang habis buka nggak kumur, begitu sholat nyelap di sini masuk ke telan, itu membatalkan. Jadi teori makan dalam sholat itu bukan sholat ngambil sepiring, enggak ya. Teori batal sholat dengan makan itu sebenarnya bukan makan beneran. Tadinya sebelumnya dia makan, karena belum kumur masih ada sisa makanan, kemudian sholat ketelan, itu namanya makan dalam sholat ya. Makanya sama juga orang sholat makan sate, bukan sholat makan sate, bekas satenya masih ada di gigi, lagi sholat ditelen, itu namanya sholat makan sate ya. Atau sholat minum sprit, itu artinya habis minum sprit nggak kumur, rasa sprit ditelan, itu namanya minum, dan itu batal gitu kan ya, karena masih ada sisa. Makanya kenapa dulu di depan ada kesunahan bersiwak sebelum sholat ya kan. Bersiwak itu kan bisa diganti dengan gosok gigi, itu kan bagus ya. Artinya bersihkan mulut sebelum sholat kan, supaya sholatnya nanti selilitnya nggak muncul lagi ketelan gitu loh ya. Itu maksudnya siwak kan kayak begitu. Makanya yang bagus sholat itu sudah gosok gigi rapi, sehingga ludahnya ludah murni, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ludahnya campur makanan, campur sprit, rasa sprit, ludahnya membatalkan sholat. Itu bedanya bagus ya. Sepele tapi jarang orang mencermati. Ya tetap aja nggak ada sakit, nggak ada apa-apa kalau memang sengaja. Kalau sengaja, kecuali nggak sengaja, sebenarnya nggak ingin nelen ternyata ketelen, namanya nggak sengaja ya kan. Ada yang sengaja enggak kan, wih sayang amat satenya keluar ditelan, itu namanya sengaja. Tapi kan nggak sengaja lagi baca Fatihah tiba-tiba masuk, lah itu namanya nggak sengaja. Iya. Ya sama aja kan, maksudnya bekasnya itu masih rasa rokok apa enggak? Iya, ya intinya kalau cuman asap nggak ada, bukan ada di kita ya enggak. Karena kalau gitu kan namanya litahadzur, susah dihindari.
Sama juga orang puasa tadi kan ya, pas lewat ada Pak Agus lagi nabun ya, kemudian asap tebal masuk hidung, ya nggak batal ya, karena kan itu nggak sengaja ya, nggak susah dihindari lah. Sama juga debu masuk di jalan, kita naik motor lagi puasa ya nggak batal, orang susah dihindari, orang debu semua itu loh, disebutnya ta'adzur, susah dihindari. Ya hujan-hujanan lari puasa nggak terasa, ada yang ketelan ya. Tapi kan nggak niat nol, dia mau lari gitu loh. Tapi kalau sengaja mangap begini lah iyalah batal. Masa sengaja mangap mau nelan air hujan ya enggak lah, nggak sengaja itu ya kayak begitu ya, sama artinya kalau sengaja batal, kalau enggak tidak membatalkan. Dan ini yang memang agak jarang diperhatikan. Makanya kalau memang habis makan kemudian sholat ternyata masih ada rasa makanan, ya jangan ditelan, terusin sampai selesai sholat, habis salam baru ditelan. Tentang wudu aja ya sepele kan, kayak baju tangan panjang dia melipatnya kurang tinggi, hanya sebatas ini doang. Iya itu namanya iya nggak sah basuh tangannya kalau nggak sikunya nggak kena. Iya ilal marofiknya nggak sampai, iya kan kata Qurannya sampai siku. Kalau nggak sampai siku kan basuh tangannya nggak sempurna, maka dianggap tidak sah. Itu memang hal sepele, kadang-kadang orang kurang mencermati. Ya makanya ibadah sholat itu memang ya bisa rumit bisa enggak, tergantung kehati-hatian orangnya itu sendiri. Iya cerita tayamum beda lagi. Iya tayamum iya beda. Ya kemudian waruju ilallah. Ya termasuk tujuan sholat yang ketiga adalah rujuk ilallah, kembali menghadap Allah yang disebut dengan beraudien dengan Allah. Jadi kalau orang sholat diisi dengan makan minum tentu menyalahi tujuan sholat itu sendiri yang disebut munajat kepada Allah. Ya wal aklu yunaqidu dzalik wa hadza idza kana amidan, ini juga kalau sengaja. Fa in akala nasiyan au jahilan bitahrimi liqulubi ahdi bil islam wa nahwihi kama marra fi syurutis shalah fala tabtulu kasau. Tetapi kalau makan minum tadi lupa, ya lupa kan dia ini bawa ini lupa ketelan, atau dia memang tidak tahu bahwa itu haram, alasannya karena baru masuk Islam dan sesamanya, maka tidak batal bagi orang yang baru masuk Islam belum tahu kalau itu membatalkan. Dia karena baru masuk Islam belum tahu ilmunya. Ya gitu, makanya kata Al-Quran itu kan kalimatnya Allah tidak akan menjatuhkan hukum kalau orang itu belum tahu hukum. Itu kan ya. Itu sama juga orang bodoh tidak dosa kalau memang belum tahu. Itu kan kayak begitu. Jadi tetap Allah tidak akan mengadab orang yang memang tidak tahu. Iya, ya wajib belajar. Dan makanya ada dua orang bodoh dimaafkan, orang bodoh diampuni. Orang bodoh diampuni itu karena tinggalnya di tengah hutan, nggak ada HP, nggak ada apa-apa, ya kan? Mau ngaji kiainya nggak ada, ustadznya nggak ada, tinggalnya jauh dari mana-mana. Tapi dia pengen sholatnya asal aja karena tidak ada yang ngajar. Ya nggak ada yang ngajar karena posisinya di tengah hutan jauh dari mana-mana. Nah itu dimaafkan. Tapi kalau tinggal di sekitarnya banyak orang pinter kemudian bodoh, maka tidak diampuni oleh Allah. Itu bedanya ya. Ya istilahnya begini bahasa mudahnya. Ya ada ayam mati karena lapar padahal dia di atas beras. Ya. Ya kan, lah iya ayam di atas beras tinggal matok kok mati kelaparan tuh. Lah orang kanan kiri orang pinter kok nggak bisa sholat, itu kan, maka tidak dimaafkan. Seperti ayam mati kelaparan di atas beras, ya.
tinggal dipatok nggak dipatok-patok, tinggal ngaji ke sini nggak mau ngaji, tinggal ngaji ke sini nggak ada ngaji. Makanya ada orang hidup di lingkungan orang pinter jadi pinter, ada orang di lingkungan orang pinter tapi bodoh, ya kan? Itu kan contohnya Profesor Hamka. Hamka itu sekolahnya tamatan SR, ya kan? SR itu sekolah rakyat sebelum SD, ya Pak gitu ya. SR itu 4 tahun kata orang, 4 tahun diganti SD, ya kan? Ya walaupun Hamka tamatan SR kan ngajinya rajin, tetangganya orang pinter semua, ahli tafsir sebelah kanan, ahli fikih sebelah kiri, ahli nahwu sebelah sana, ahli hadis sebelah sana. Lah tetangganya kiai semua Hamka. Ya, walaupun dia tamat SD SR pinter karena ngajinya kanan kiri dia belajar. Nyantren enggak, tapi kan kanan kirinya pakar semua. Dia mau belajar gitu tuh. Ya, ada lagi orang sehari-hari kumpul orang pinter nggak pinter-pinter. Ya, sopirnya kiai. Ya, bagus ya. Dia nyupir kiai besar tapi nggak bisa ngaji. Kenapa? Cuma nyupir doang nggak mau ngaji sama kiai yang diantar. Makanya dulu saya suka ngeledekin sopirnya Pak Zainuddin MZ. Kang, sampean nyopirnya Pak Zainuddin nggak bisa ngaji. Harusnya kamu pinter kayak beliau ya. Ya itu. Ada yang orang jadi pembantu jadi orang pinter kan? Ada namanya John Major. Siapa John Major? Perdana Menteri Inggris. John Major itu pembantunya Perdana Menteri Thatcher, Margaret Thatcher. Ya kan? Ya. Pembantunya Margaret Thatcher jadi Perdana Menteri tahun 90-an ya. Ya Thatcher itu turun, ini John Major pembantunya naik jadi Perdana Menteri Inggris walaupun tanpa ijazah. Ya. Margaret Thatcher nggak punya ijazah tapi dia orang cerdas, pinter, orang pembantunya Thatcher. Ya kan? Tapi dia naik jadi gantiin Thatcher jadi Perdana Menteri Inggris karena dia mau belajar, ya kan? Walaupun pembantu karena belajar maka pinter jadi Perdana Menteri. Makanya kalau di Indonesia ribut ijazah Jokowi itu ada yang Inggris, John Major ya. Anggap aja Jokowi John Major gitu, kenapa sih ya? Ya kan? Nggak punya ijazah tapi bisa jadi presiden. Di Inggris aja negara maju, John Major juga nggak punya ijazah jadi Perdana Menteri itu. Ya tapi itulah orang Indonesia, kan ngomongnya juga dibayar ya kan? Ya yang ngomongnya juga dibayar, nyari duit kan biar rame gitu kan. Ya iyalah kata orang biar rame supaya peak 2-nya wujud gitu kan ya Mbak ya. Ini yang orang tahu lah, pasti tahu beli orang Intel ke dulunya ya kan. Biar isu peaknya ya kan ke Partai Indah Kapuk yang kedua itu wujud, bikin aja isu Roy Suryo dengan ijazah Jokowi, nanti Banten jadi peak semua gitu kan ya. Itu kan Mbak ya, itu bahasa politiknya bagus lah supaya nggak dioyok-oyok pemerintahnya, isunya dibalik ke sana. Ya itu mau terserahlah urusan Pak ini mah, bukan urusan saya, itu mau cerita orang politik ya. Ya benar kan Pak ya. Lah nyatanya di Kasemen sudah ada PIK 2 dan sudah dibuka tempat wisatanya. Ya kan gitu itu kan. Ya itulah sejarah lah, silahkan aja itu urusan politik. Ini mah cerita ada orang pinter karena lingkungannya orang pinter, ada orang bodoh tapi kumpul sama orang pinter nggak pinter-pinter gitu. Itu kehidupan. Atau mungkin dia tidak pinter-pinter karena iri dengan yang pinter lalu nggak mau belajar, itu kan ada yang seperti itu. Ya ini kemudian wahada idza kana qalilan fa in katsura fal asahu al butlanu. Ini kalau jumlahnya sedikit, tapi kalau jumlahnya banyak tetap batal. Ya tadi misalnya orang sholat lupa makan minum, tapi jumlahnya walaupun lupa karena jumlahnya banyak maka membatalkan, gitu kan? Ya masa lupa banyak ya bingung lah ya. Enggak lah, masa lupa makannya sepiring dia batal ya.
Iya, kalau jumlahnya sedikit lupa nggak batal gitu loh. Iya, ya misalnya lupa itu yang ketelen tadi Pak Agus, cuman biji apa, biji cabai gitu kan bagus ya, lupa ketelan kan sedikit namanya jumlahnya ya, tapi kalau jumlahnya banyak walaupun lupa tetap batal. Karena kalau banyak itu kayaknya bukan faktor lupa, memang dilanjutin lupanya. Ya sengaja diteruskan. Iya kalau kagol lah terusin, misalnya orang puasa kan bagus ya. Puasa suap lupa, ya Allah saya puasa. Kagol terusin lah. Ini yang kagolnya ini jadi batal. Kan harusnya langsung berhenti kan. Lah kagol diterusin ya jadi batal gitu karena jumlahnya jadi banyak. Ya gitu. Jadi enggak masuk lupa itu lama kan enggak ya. Lupa itu paling beberapa, kalau jumlahnya banyak namanya bukan lupa, lupakan ya kan. Jadi bukan lupa tapi dilupakan. Qala al-Qadhi Husain in akala aqalla min simsimatin la tabdulu. Tapi ada di sini ya Imam Al-Qadhi Husain ahli fikih mengatakan kalau dia makan dalam sholat dalam jumlah lebih sedikit daripada simsimah maka tidak batal. Apa simsimah? Biji-bijian ya, tadi kalau lebih sedikit dari satu biji itu tidak batal kata Al-Qadhi Husain. Jadi misalnya selilitnya lebih kecil daripada biji cabai. Biji cabai kan kecil ya, dia lebih kecil dari biji cabai. Kata Al-Qadhi Husain di sini tidak. Ya, jadi ada lagi perinciannya seperti itu, perbedaan ahli fikih. Kalau di bawah lebih kecil dari biji cabai, maka di sini tidak membatalkan kata Al-Qadhi Husain. Ini pendapat beliau. Wa fi simsimah au qadriha wajhani. Tapi kaitan dengan biji. Tapi kalau segede biji gimana? Lah kalau segede biji di sini ya di sini ada dua pendapat tapi as-sahih al-butlan. Pendapat yang sahih batal kalau gedenya segede biji cabai, apalagi biji kacang tanah atau lebih gede lagi ya. Nah ini ya dalam rincian di kitab ini. Wasyurbu kal akli, minum juga sama seperti makan. Artinya kalau makan batal, minum juga batal dengan ukuran yang tadi itu. Wa ammal qahqahatu, selanjutnya yang batalkan sholat adalah qahqahah. Wahiyya ad-dhahku, yaitu tertawa. Wa in ta'ammada dzalika batalat sholatuhu, jika itu dilakukan tertawa dengan sengaja maka batal salatnya. Li'annahu yunafil ibadata, karena dia meniadakan, menafikan yang bernama ibadah. Ya jadi gini, jadi orang sholat itu kadang-kadang keganggu, cuman qahqahah ini tertawa terbahak-bahak. Jadi bahasa Arab itu kalau dohika tertawa, tapi kalau qahqahah tertawa yang terbahak-bahak. Wahahaha, itu namanya qahqahah ya. Aslinya tertawa yang meledak. Ini ya. Qahqahah itu tertawa yang bersuara. Ya. Lah di sini kadang-kadang ada orang sholat, ada anak kecil, kadang-kadang bermain-main bikin lucu. Kan suka begitu ya. Ya anak kecil, makanya orang sholat jamaah itu anak kecil kalau bisa dihindarkan, kalau enggak dipisah-pisah biar enggak berkutik. Itu kan kadang-kadang bikin lucu, lalu orang sholatnya pengen ketawa semua, ya kan gitu itu. Lah kalau ketawanya sampai muncul tadi berlebih, maka batal disebut qahqah tadi itu terbahak-bahak. Ya tapi kalau cuma mau tawa ditahan, senyum-senyum doang, nggak sampai meledak. Lah di sini beda pendapat para ulama. Yang jelas kalau yang meledak di sini dianggap membatalkan, itu kan? Ya kalau memang itu sengaja. Tapi kalau nggak sengaja tidak.
Ya, alasannya meniadakan nilai sholat. Wa hadza idza bana minhu harfani, ini kalau memang jelas-jelas tertawa tadi itu mengeluarkan 2 huruf. Ya, fa illam yabin fala tabtulu di annahu laisa bikalam. Tapi kalau nggak sampai mengeluarkan 2 huruf maka tidak batal. Nah, ini berarti ngitung ledakan tertawanya gimana? Ya kan? Kalau H berarti 1 huruf H, ya kan? H berarti 1 huruf H. Tapi kalau H jadi 2. Apalagi 3 H lah. Itu. Nah di sini kalau cuma 1 huruf nggak batal katanya. Iya kan? Tapi kalau 2 lah di sini kalau 2 huruf ke atas baru batal. H. Ya 2 kan, apalagi 3 ya. Itu ledakan kokoh tadi itu. Ya artinya kalau tertawa misalnya nggak sengaja dan memang tidak meledak huruf atau meledak huruf cuma 1, di sini tidak membatalkan. Sampai segitu rincinya ya. Itu pembahasan rincinya kayak begitu kata ahli fikih di sini. Karena kalau kurang dari 2 huruf maka tidak disebut dengan bicara. Ya, karena yang disebut bicara itu minimal 2 huruf. Itu kan. Wa qad marra li hadza tatimmatun fi syurutis shalah, dan ini di depan sudah pernah dibahas dalam bab syarat salat. Yaitu wa amma riddatu, adapun murtad. Nah, tadi kan berikutnya setelah tertawa adalah murtad. Orang sholat murtad maka batal sholatnya. Ya, wahiyya qat'ul Islam, karena murtad itu memutuskan agama Islamnya, keluar dari Islam. Tuh, imma bi fi'lin, ada kalanya murtad dengan perbuatan, ka'an sajada fis sholati li sonamin au samsin, atau seperti contoh orang sujud dalam sholat di sini dengan niat menyembah berhala atau menyembah matahari, ya kan gitu. Makanya disinilah orang sering terjadi perdebatan. Orang sholat itu boleh jadi akidahnya berubah tidak terasa, yang disebut murtad. Ya contoh orang sholat begini, di depannya ada tembok, ya kan, niatnya nyembah tembok, kan bisa berubah iman begitu, ya kan, kayak begitu. Atau pas sholatnya di lapangan, ya kan, matahari ada di barat sore, ya kan, niatnya dalam sholat nyembah matahari, namanya imannya berubah dalam sholat, itu juga murtad, maka sholatnya batal gitu. Itu kan boleh jadi apa yang di depan itu bisa merubah yang namanya itu akidah, ya kan. Nah, sama juga begini, orang tentara ditangkap disuruh sujud sama lawannya, gitu kan. Ya kalau dia niat nyembah orang itu kan murtad juga, gitu kan ya. Nyembah orang yang ditunduki itu kan bisa disebut murtad juga. Nah di sini maka orang sholat ketika murtad alias keluar dari Islam, sedangkan sholat perintah Islam, maka dia ada di luar Islam, berarti di luar sholat gitu. Ya makanya kemurtadan harus dihindari ketika orang lagi sholat dengan cara menjaga akidah yang baik, sehingga di ujung sholat Rasul mengajari kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinikal Islam. Itu ke hati kan suka berubah-ubah kan, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya dalam memeluk Islam. Jangan sampai murtad dalam sholat, maksudnya begitu. Makanya itu ditaruh di ujung sholat sebelum salam kan, kata Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinikal Islam. Ya inilah dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.